API adalah tulang punggung pengalaman digital modern. Baik kita menjelajahi media sosial, memesan makanan, atau streaming video, API bekerja di balik layar untuk mengirimkan data antara klien dan server. Selama bertahun-tahun, beberapa pendekatan telah muncul untuk mendefinisikan bagaimana aplikasi bertukar data ini. Dengan REST, GraphQL, dan gRPC menjadi yang paling menonjol. Memilih arsitektur API yang tepat bukan sekadar keputusan teknis, melainkan dapat memengaruhi performa, skalabilitas, pengalaman pengembang, dan bahkan kesuksesan bisnis. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga penting untuk memahami perbedaannya sebelum mengadopsi salah satunya untuk proyek kita. REST atau Representational State Transfer adalah gaya arsitektur yang paling banyak digunakan untuk API. Gaya ini mulai populer di awal tahun 2000-an dan sejak itu menjadi standar untuk komunikasi berbasis web. REST mengandalkan komunikasi stateless melalui HTTP 1.1 dengan endpoint yang merepresentasikan sumber daya dan kata kerja HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE yang menangani interaksi. API REST biasanya bertukar data dalam format JSON yang mudah dibaca manusia dan didukung secara luas. Hal ini membuat REST mudah diimplementasikan dan digunakan. Namun, REST dapat menyebabkan overfetching, yaitu menerima data lebih banyak dari yang dibutuhkan, atau underfetching, yaitu tidak menerima cukup data dan memerlukan banyak permintaan. Untuk aplikasi sederhana, hal ini bukan masalah besar. Tetapi pada aplikasi yang padat data atau yang mengutamakan perangkat seluler, hal ini bisa saja memengaruhi kinerja dan pengalaman pengguna. GraphQL adalah bahasa query dan runtime untuk API yang dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2012 dan dirilis secara publik pada tahun 2015. Tidak seperti REST yang mendefinisikan respons tetap dari endpoint, GraphQL memungkinkan klien untuk meminta data yang mereka butuhkan dari satu endpoint. Misalnya, alih-alih mengakses beberapa titik akhir REST untuk mengambil data pengguna, postingan, dan komentar, satu query GraphQL dapat mengembalikan ketiganya dalam satu respons. Ini memecahkan masalah pengambilan data berlebih dan pengambilan data kurang. GraphQL juga menyediakan skema dengan tipe kuat yang berfungsi sebagai dokumentasi dan validasi untuk API. Alat seperti GraphQL memudahkan pengembang untuk menguji query secara interaktif sehingga meningkatkan pengalaman pengembangan. Tantangan utama GraphQL terletak pada caching, kompleksitas query, dan kinerja server. Anda tahu, query yang dirancang dengan buruk dapat membebani backend. Namun, untuk aplikasi dengan klien yang beragam, seperti perangkat web, seluler, dan IoT, GraphQL memberikan fleksibilitas yang tak tertandingi. gRPC atau gRPC Remote Procedure Call yang dikembangkan oleh Google dan dirilis pada tahun 2015 adalah framework berkinerja tinggi untuk komunikasi antar layanan. Framework ini menggunakan protokol buffer atau protobufs untuk serialisasi data dan berjalan pada HTTP 2 yang mendukung multiplexing, streaming, serta transfer data biner yang efisien. Tidak seperti REST dan GraphQL yang umumnya digunakan dalam API web yang digunakan oleh browser, gRPC dirancang untuk komunikasi layanan mikro, aplikasi waktu nyata, dan sistem lintas bahasa. 4 jenis komunikasinya, unary, server streaming, client streaming, dan bidirectional streaming, membuatnya sangat andal untuk interaksi waktu nyata seperti obrolan, permainan, dan dashboard langsung. Salah satu kelemahan utama dari gRPC adalah dukungan browser bawaannya yang terbatas. Jadi alat seperti gRPC Web menjadi sangat diperlukan. Selain itu, framework ini juga lebih sulit didebug karena protokol buffer yang digunakan tidak dapat dibaca manusia. Jadi ya, itu bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, terlepas dari kendala tersebut, gRPC benar-benar unggul dalam sistem terdistribusi berskala besar. Ini sangat penting ketika kita berbicara tentang kinerja dan efisiensi, yang mana gRPC sangat baik dalam hal itu.
membandingkan GraphQL, REST, dan gRPC. Memahami perbedaan antara GraphQL, REST membantu memperjelas kapan harus menggunakan masing-masing. REST endpoint mengembalikan struktur data tetap, yang seringkali menyebabkan pengambilan data yang kurang atau berlebih. GraphQL, klien menentukan secara tepat data yang mereka butuhkan, sehingga mengatasi masalah pengambilan data berlebih. gRPC berfokus pada komunikasi biner yang efisien, bukan query yang digerakkan oleh klien seperti GraphQL. REST, JSON yang dapat dibaca manusia nyaman digunakan, tetapi sebenarnya lebih berat daripada format biner. GraphQL dapat mengurangi permintaan jaringan, tetapi dapat meningkatkan beban kerja server jika query-nya kompleks. gRPC paling efisien karena protokol bar dan HTTP2 dioptimalkan untuk kecepatan dan skalabilitas. Dukungan streaming dan real-time. REST memerlukan solusi sementara seperti sockets untuk komunikasi real-time. GraphQL mendukung pembaruan real-time dengan langganan. gRPC menawarkan streaming native ke berbagai arah, menjadikannya yang terbaik untuk aplikasi real-time. Prakas dan ekosistem. REST ekosistem yang matang, adopsi yang luas, mudah didebug dan di-cache. Grelat pengembang yang tangguh, introspeksi skema, tetapi caching-nya rumit. gRPC, pembuatan kode otomatis yang sangat baik dan dukungan multibahasa, tetapi debugging lebih sulit. Dukungan browser dan klien. REST didukung secara universal oleh peramban, kerja dengan mudah di peramban. gRPC, dukungan peramban RPC web. Contoh penggunaan untuk setiap API. Pemilihan API seringkali bergantung pada jenis aplikasi yang dibangun. Misalnya, REST paling cocok untuk layanan web sederhana, API publik, dan aplikasi yang mengutamakan caching dan kompatibilitas luas daripada performa. GraphQL ideal untuk aplikasi dengan beberapa frontend, web, seluler, IoT, di mana klien yang berbeda membutuhkan bentuk data yang berbeda, seperti e-commerce, media sosial, dan platform konten. gRPC unggul dalam arsitektur layanan mikro, sistem backend berkinerja tinggi, aplikasi waktu nyata, dan lingkungan polyglot yang menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Mana yang harus kita pilih? Tidak ada satupun API terbaik, tetapi tergantung pada kebutuhan proyek kita. Jika kita menginginkan kesederhanaan dan kompatibilitas, REST tetap menjadi pilihan yang andal. Jika kita memprioritaskan fleksibilitas untuk beragam klien dan ingin menghindari overfetching, GraphQL adalah pilihan terbaik. Jika fokus ke performa, skalabilitas, dan komunikasi real-time, gRPC adalah yang paling tepat, SPO. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan menggunakan pendekatan hibrida, menggabungkan REST untuk API publik, GraphQL untuk aplikasi yang berhadapan langsung dengan klien, dan gRPC untuk layanan mikro internal. Jadi, API merupakan inti dari ekosistem digital, dan memilih pendekatan yang tepat sangat penting untuk kesuksesan. REST memiliki keunggulan dalam hal kematangan dan kesederhanaan. GraphQL memberdayakan pengembang dengan fleksibilitas dan presisi, dan gRPC menghadirkan komunikasi berkinerja tinggi untuk sistem modern yang terdistribusi. Pilihan yang tepat bergantung pada skala, kompleksitas, dan tujuan jangka panjang proyek kita. Dengan memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing, kita dapat membuat keputusan yang tepat yang memastikan aplikasi kita tetap efisien, skalabel, dan siap menghadapi masa depan.